Halo kan, welcome back balik lagi sama gue Vero di segmen berita Arsenal sepekan, khususnya pekan ketiga Januari sekaligus lagi musim transfer musim dingin. Sorry jika suaranya agak ganggu dari kipas ya. Oke, gue mati dulu bentar aja. Oke, pertama aku pengen bahas dari ini ya, dari biasalah yang sedih-sedih dulu. Yakni Arsenal ternyata prefer Nketiah buat jangka pendek. Wah, ini dari beritanya dari Jacob Jacob Bench dan Daily Mail. Ya good luck aja lah kalau ngandalin Nketiah gitu. Walaupun sebenarnya Arsenal sebenarnya juga bisa aja sih minjem striker jangkung, mungkin buat bukan yang tapi mediocre, tapi ya still ya masa udah dan Nketiah gitu. Terus kemudian rumor, sorry nggak ada berita membahagiakan, langsung aja karena emang lebih banyak rumor sesuai dengan musim transfer gitu. Rumornya bahwa Ait Nouri diincar oleh Arsenal dan juga Liverpool, bek kiri muda asal di Wolves, asal negaranya Maroko, sama Maroko tuh Aljazair, antara itu dua tuh ya, Aljazair sepertinya. Menurut berita dari Football Transfer, ya gue sempat sekilas lihat kompilasi videonya, bukan yang mereka yang ngasih nilai tambah sih, bukan kayak Kadioglu yang cukup versatile menurut gue, maupun Timber, enggak sih, dia kayak kurang aja. Terus kemudian rumor bahwa Borja Mayoral masih dikagumi sama Arsenal menurut 90 M ya, nggak tahu cara bacanya juga, mungkin 1990 M gitu cara baca beritanya. Buat gue Borja Mayoral ini ya oke sih, dalam artian ya kalau harganya 30 juta sih ya mending itu sih daripada NKT. Tapi gue juga nggak yang ya, nggak yang mana ya? Bentar sorry guys, panas anjir, bukan yang bisa ngasih nilai tambah lebih lah, kayak siapa namanya, Vlahovic maupun Anu gitu. Tapi sekarang lagi gue bahas, ternyata Arsenal cukup kaget dia mengincar, ya bukan mengincar, masih melirik, kata melirik si, kayak lu melirik gebetan gitu kan, beberapa cewek yang cakep di kantor atau di kampus gitu, mungkin nggak satu tapi banyak gitu ya, kayak gitu. Arsenal lagi ngelirik Peterson, kiper 23 tahun asal Sunderland yang terdegradasi. Nggak tahu itu emang dari musim lalu atau musim ini dia baru main di Sunderland. Menurut Hits Football, gue nggak tahu lah mana. Gue belum lihat kompilasinya, tapi biasanya kompilasi kiper-kiper yang kurang terkenal itu agak kurang banyak lah. Tapi harusnya sih dia minimal kemampuan playing ballnya ada lah, makanya diincar Arsenal lah. Playing ballnya gitu loh, kiper-kiper yang bisa bermain dari kaki ke kaki gitu. Terus kemudian Besiktas sedang mengincar Uncle Cedric, ya ini menurut Bain plus Daily Mail. Ya buat gue demi karirnya Bang Cedric juga sih di Arsenal, dia kayak jarang mendapat tempat sih, mungkin karena gaji aja sih makanya dia memulihkan di Arsenal. Tapi emang udah kelas Arsenal udah beda, mungkin dia cocok di Arsenal ketika Arteta baru masuk waktu itu, tapi sering waktu makin meningkat Arsenal udah ganti lah gitu. Terus kemudian Arsenal mengincar Zubimendi untuk musim panas nanti menurut Hand of Ozil. Nih lagi-lagi sumber berita yang buat gue tier ya masih tier fanbase kali apa gimana gitu, kurang terkenal aja gitu, kayaknya sih fanbase gitu, masih level fanbase. Tapi emang dia langsung dapat dari info orang pertama gitu, bukan kayak Daily Mail yang langsung wartawan yang langsung ngomong nanya ke agen terdekatnya gitu. Menurut gue oke sih kalau misalkan dia ngincar gelandang buat musim panas. Karena sebenarnya yang musim dingin yang paling penting ya, ini karena pernah gue juga suarakan, adalah si fullback, sebenarnya fullback sama gelandang lah, fullback kedua baru gelandang. Tapi kalau pun gelandang ya minimal gelandang pinjaman lah, banyak kok yang bisa dipinjam gitu. Banyak lah kalau dicari gitu, tinggal cari yang senilai aja. Tapi entah kenapa Arsenal agak lelet soal peminjam pemain, padahal cuma minjem lo berapa sih, 2 juta 3 juta doang lah. Atau lah, aneh gue kadang beberapa keputusan Arteta sama Edu ini, di saat genting tuh dia aneh, tapi di saat yang ya ramartian yang kadang oke gitu. Kadang gue masih bingung. Terus kemudian mengincar Pedri 90 juta menurut Vickais.
itu mengincar 590 juta, diincar ada loh Arsenal sama City kalau nggak salah. Ya buat gue sih muda oke lah, tapi 90 juta ya mending Zubimendi loh. Arsenal sebenarnya lebih cocoknya nyari yang kreatif sih, kayak kayak si Julian Brand, Zielinski di Napoli yang mungkin udah setengah tahun kontraknya, entah kenapa kayak ada Nur Arsenal dan ada Arteta, kadang ada keputusannya agak kadang bagus, kadang agak low gitu. Terus kemudian Aston Villa demen sama SR, tapi SR-nya langsung dibantah dengan sumberan bahwa SR bilang pengen fokus dulu di Arsenal, bisa memperjuangkan tepatnya menurut Talksport like Bench, James Bench. Wah keren sih. Nah gue satu pemain yang buat gue kalau anjir, kalau gue di sana gue jadi teman mending gue pindah anjir. Anda itu kayak dianaktirikan anjir, yang lain dikasih kesempatan, subs yang lain tuh dikasih kesempatan cukup reguler 2 subs, tapi ya satu jarang dikasih kesempatan tuh. Salah. Terus kemudian Arsenal mulai mengontak Boy itu loh, Sacha Boy, back kanannya. Gue cukup suka, cuman gak gue masukin ke list transfer back kanan yang bakal gue ambil kalau misalkan gue jadi Arteta gitu. Oke, akhirnya Arsenal mau memonitor jumlah subscriber di channelnya. Kok yang masih 8 ya? Canda guys, canda. Makanya subscribe ya, makanya subscribe ya. Makanya subscribe ya. Oke. Kemudian Arsenal memonitor Braithwaite, back 21 tahun asal Everton, misalnya asal Inggris, yang bermain di Everton menurut Alex Crook. Dia juga dihubungkan sama Madrid, gue gak tahu kenapa pas gue lihat kompresinya dia kayak back ya konvensional lah. Secara timing tackle juga nggak yang bagus-bagus banget. Kurang tahu kalau dia statistik, tapi gue lihat di mata seni langsung kombinasinya gue orang yang kiki banget lah. Kemudian Arsenal katanya ada rumor mempertimbangkan Benzema, tapi setelah dikonfirmasi langsung oleh agennya, dia bilang nope, bahkan oleh klubnya langsung Al-Ittihad bilang nggak akan dikasih buat Januari ini gitu. Karena dia kan dikontrak 2 tahun dengan nilai gede bro. Menurut tim talk, Liquid dan Fabs. Kemudian Tierney mau out dari Arsenal di musim panas ini menurut Whiteley, walaupun dia pernah bilang langsung kalau dia nggak ada masalah, tapi secara garis besar dia nggak pernah, secara eksplisit nggak pernah memberitahukan kalau dia bakal mau pindah sih, cuman agennya sih kayaknya yang buat. Terus kemudian terakhir ini Onana masih rumor aja, dan ini dikonfirmasi oleh pelatihnya Everton bahwa ya Onana masih aja ada banyak rumor, tapi sampai sekarang dia tetap yang ada di bersama Everton. Oke, sekian dari gue sih, in the next video guys.